berkarya lagi yuk membuat buket untuk hari guru yang sangat simple dan sangat low budget banget. Yuk ikuti tutorial dari aku. Di sini aku siapkan kardus, dan untuk kardusnya ini tingginya 11 cm ya. Untuk ukuran busanya 4 dikali 3 cm ya, seperti ini. Lalu bentuk seperti di video ya untuk membuat gagangnya, dan kita lapisi dengan kertas HPS atau kertas yang warna putih, boleh pakai kertas apa aja ya. Nah, untuk toppernya ini sudah ada di foto aku ya, dan kalian bisa ambil aja di Facebook aku ya, yaitu Facebooknya Yuliana, dan nanti akan aku cantumin di link deskripsi. Nah, untuk penyusunannya kalian perhatiin aja cara aku nyusun tadi, dan udah itu aku kasih tisu untuk di bagian depannya. Nah, selanjutnya kita bagian ke pemotongan. Jadi untuk buket single rush ini untuk hari guru ini hanya menggunakan setengah kertas dari selopen. Jadi satu kertas selopen itu bisa jadi 2 buket ya. Hasilnya juga cantik kok, nggak kecil-kecil banget gitu ya. Nah, langsung aja, kalau udah aku lipat menjadi 2 bagian, setelah itu aku lipat menjadi 4 bagian. Tapi yang 2 bagian ini agak besar dan 2 bagian ini agak kecil. Jadi dia nggak nggak sama rata potongan empatnya. Nah, jadi seperti ini, 2 kecil, 2-nya agak besar kayak gini ya. Kira-kira itu lebih besar dari sebelahnya itu 5 atau 6 cm gitu ya. Nah, jadi langsung aja kayak gini, aku ambil yang pola besar tadi ya. Nah, seperti ini mau aku taruh di paling depan kayak gini ya. Nah, seperti ini langsung aku potong tapi bagian bawahnya, dan aku kira-kira aja untuk agar pulpennya itu ketutup gitu ya. Jadi ini dipotong, nanti untuk bagian akhir nanti kita simpan dulu potongannya ini ya. Langsung aja kita lipat seperti ini aja untuk pola nomor 1. Setelah itu kita beri lem tembak dulu di bagian belakangnya. Nah, kalau kalian pakai buket kertas selopen yang jenis kayak gini, kalian jangan pakai lakban ya nempelnya, nanti jadinya hasilnya kurang rapi dan kayak tempel-tempelan gitu ya guys. Nah, langsung aja agak dicubit sedikit bagian sini, jadi jangan sampai ke depan gitu, jadi dia tetap di kardus yang bagian belakang gitu ya. Nah, sekarang aku mau ambil lagi kertas selopen yang kecil kayak gini, yang kecil ya. Tadi kan ada 2 yang bagian kecil ya. Nah, lalu setelah itu kita gunting kayak gini. Dan untuk bagian yang agak panjang ini untuk pola nomor 2, dan yang agak pendek ini untuk pola nomor 3 ya. Nah, lipat aja seperti di video, aku lipat kayak gini. Ini lipat simpul aja, jadi gampang banget ya. Nah, untuk sebelahnya juga kita lipat juga kayak gini. Nah, ini tuh sangat mudah banget ya, untuk pemula pasti bisa banget ngikutinnya. Nah, langsung aja kita tempelkan untuk pola 2. Jadi naruhnya itu agak lebih rendah dibandingin tingkat yang pertama tadi ya. Nah, langsung aja kita lem kayak gini dan kita tempelkan. Kita kalau pakai kertas selopen yang kayak gini usahakan menggunakan lem tembak atau double tip ya. Tapi kalau mau cepet lebih baik pakai lem tembak. Kalau double tip itu agak ribet dan lama juga jadinya ya. Nah, langsung aja kita tempelkan juga di bagian sebelahnya. Posisinya sama ya kayak di pola nomor 2 ya. Kita lanjutkan di pola 3. Untuk pola 3 ini aku lipat membentuk S seperti ini ya. Jadi ini tuh biar kelihatan lipatannya tuh kelihatan banyak dan kayak rame gitu ya. Nah, lipat juga di bagian sebelahnya itu sama posisinya seperti di sebelahnya. Hanya saja dia lebih berlawanan arah gitu ya. Jadi kalau yang kiri ke kiri, kalau yang kanan ke kanan gitu arahnya ya. Nah, langsung aja tempelkan kayak gini, dan untuk ini aku kasih lem tembak dulu, baru aku tempelkan di bagian kayak gini, aku rekatin dan rapi-rapihkan kayak gini ya. Nah, untuk bagian bawahnya agak cubit-cubit, lalu tahan dulu pakai lakban, baru nanti bagian bawahnya biar kita kasih lem tembak juga, dan biar itu fungsinya biar lebih kokoh gitu ya. Nah, pasang juga di bagian sebelahnya ya. Jadi cara pemasangannya tuh sama gitu ya. Jadi aku hanya videoin sebelahnya aja biar durasinya nggak terlalu panjang. Nah, tersisa ada 1 kertas selo lagi ya, yang kita potong bagian besar tadi, lalu kita bagi menjadi 3 bagian seperti ini ya. Lanjut, aku ambil 2 bagian kayak gini, dan untuk ini agak aku potong sedikit ya bagian sininya karena ini terlalu panjang. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk yang besar tadi aku
potong menjadi 3 bagian, lalu potong lagi jadi 2 bagian kayak gini. Nah, aku lipat kayak gini aja. Ini untuk di pola nomor 4 ya. Nah, langsung aja kita pasangkan di bagian sininya ya. Kita kasih lem tembak dulu, baru kita agak cubit-cubit. Untuk penahan cubitnya itu bisa menggunakan solasi atau lakban ya. Nah, kita lakban dulu bagian ini. Jadi untuk bagian belakang atau bagian atasnya jangan dilakban ya, nanti dia kayak tembelan gitu ya, hasilnya kurang rapi gitu. Nah, oke, kita lanjutkan lagi, pasang di sebelahnya kayak gini ya. Nah, udah terlihat ya hasilnya, lumayan agak gembul ya, meskipun menggunakan setengah kertas selopen, tapi hasilnya juga nggak terlalu kecil-kecil banget sih dibandingin dengan video tutorial aku sebelumnya yang aku potong menjadi polanya agak beda. Jadi kalau polanya kayak gini tuh jadinya agak lebih tinggi dan lebih besar gitu ya, jadinya sama-sama cantik. Nah, sisanya tadi aku taruh di bagian depan sini. Ini fungsinya biar kayak rame gitu ya, jadi ada kriwil-kriwil bagian depan. Biasa ya kalau aku buat buket tuh agak aku kasih kriwil-kriwil di bagian depannya, jadi nggak enak gitu ya kalau terlalu polos banget gitu ya. Tapi kalau susu yang lainnya sih agak berbeda ya. Kalau aku sih aku manfaatin untuk biar depannya ini ada tertutup kayak gini gitu, ada kriwil-kriwilnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi setelah selesai memasang kriwilannya atau sisa dari pola nomor 4 tadi ya. Kita lanjutkan ke bagian rok dan penutup bagian belakang ya. Nah, di sini yang udah kita potong 3 bagian tadi kan masih tersisa satu lagi ya. Langsung aja aku buat tutup bagian belakang kayak gini ya. Nah, untuk gagangnya ini tingginya 11 cm ya, atau 10 cm juga boleh, jadi jangan terlalu panjang. Kalau dia di 15 cm nanti kertasnya itu nggak cukup ya, untuk 1,5 atau untuk setengah kertas selopen nggak cukup, nanti nggak nutup ya bagian gagangnya. Nah, kalau menggunakan 11 atau 10 cm dia pas banget ya, jadi polanya ini betul-betul pas banget, nggak sisa dan nggak kurang gitu ya. Nah, tersisa satu kertas lagi, ini sisa dari potongan pola pertama ya. Nah, jadi ini aku mau buat rok. Oke, aku kayak gini aja, aku tempel. Jadi ini biar agak gembul gitu ya, jadi dia bisa untuk rok gitu. Nah, langsung aja aku kasih lem di bagian sini. Dan untuk pemasangannya itu kayak gini, kita tempelkan dulu. Nah, jadi di bagian sini agak kita lipat-lipat atau kita cubit-cubit gitu ya bagian roknya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia agak mengembang gitu. Nah, cantik ya. Lalu pasang kembali sama seperti sebelahnya tadi ya. Oke, sudah selesai. Kasih lem tembak juga bagian sini. Jadi kalau untuk bagian depan juga kalau terlalu banyak pakai solasi tuh kurang rapi gitu ya, jadi kurang menarik gitu jadinya ya. Karena kalau pakai solasi tuh jadi kayak kelihatan tempel-tempelan gitu ya. Jadi cuman untuk penahan aja sih satu, nanti juga dia tertutup sama pitanya gitu ya. Nah, ini udah jadi ya, kita udah buat buketnya udah selesai. Dan untuk ini biar lebih kuat atau nggak ngangkat-ngangkat roknya itu, jadi aku kasih lem lagi di bagian bawahnya gitu ya. Nah, aku rekatin dan aku satuin kayak gini. Nah, oke, selanjutnya sekarang kita mau pemasangan bagian pitanya ya. Jadi untuk pitanya ini kalau buket kecil gini bagusnya sih untuk yang ukuran 1 atau berapa sentimeter gitu ya. Cuman ini aku ada stoknya yang ukuran 2 cm, agak besar sih, cuman lumayan lah ya. Jadi kita ikat aja sekali ikat gitu ya, jadi nggak perlu dengan memakai 2 pita, 1 pita aja udah cantik karena pitanya itu besar gitu ya. Cuman lebih bagus lagi kalau pitanya yang kecil gitu ya, yang ukuran 1 cm tuh dia hasilnya akan lebih cantik banget. Oke, udah selesai tutorial dari aku, semoga mudah dipahamin ya. Terima kasih yang udah ngikutin tutorial dari aku. Wassalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya jika videoku bermanfaat. Jangan lupa di-share. Terima kasih.